Selamat datang di pembelajaran jarak jauh teknik pemesinan CNC. Pembelajaran hari ini dilaksanakan di sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan. Jumlah siswa yang hadir dibatasi agar dapat menjaga jarak. Siswa yang hadir di sekolah wajib menggunakan masker atau penutup wajah dan membersihkan telapak tangan menggunakan hand sanitizer. Siswa yang mengikuti pembelajaran di masa pandemi COVID-19 adalah tutor sebaya. Mereka akan menjadi tutor bagi kelompok belajarnya masing-masing. Materi pelajaran teknik pemesinan CNC yang akan dipelajari oleh tutor sebaya ialah siklus pembubutan melintang untuk pekerjaan pengkasaran. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu memahami dan menerapkan pemrograman mesin bubut CNC menggunakan siklus pembubutan melintang untuk pekerjaan pengkasaran. Siswa juga dapat mendemonstrasikan dan mensimulasikan pemrograman mesin bubut CNC menggunakan siklus pembubutan melintang untuk pekerjaan pengkasaran. Siswa membaca handout dan melakukan tanya jawab. Siswa bertanya maksud siklus pembubutan melintang. Siklus pembubutan melintang ialah gerakan pahat dalam arah melintang yang dilakukan secara berulang-ulang untuk membentuk kontur benda kerja. Siswa lain bertanya mengenai ketebalan pemakanan. Arti ketebalan pemakanan dalam siklus pembubutan melintang ialah gerakan pahat bergeser pada arah sumbu Z sebelum melakukan penyayatan ke arah melintang. Siswa membaca dan memahami gambar kerja serta mencermati petunjuk pembuatan program G72. Dari gambar kerja yang telah diberikan, dapat diketahui bahwa panjang benda kerja yang dibutuhkan sebesar 130 mm, diameter benda kerja sebesar 50 mm. Kemudian siswa mengajukan pertanyaan, apakah pahat diprogram langsung kembali ke titik nol mesin? Pada latihan program G72 kali ini, pahat akan digerakkan terlebih dahulu menuju ke titik nol mesin dengan tujuan agar pergerakan pahat bisa lebih aman dan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tabrakan dengan komponen mesin yang lain yang digunakan dalam proses pembubutan. Siswa lain juga bertanya, apakah pembubutan menggunakan kompensasi pahat? Pada latihan program G72 kali ini akan digunakan kompensasi pahat kiri menggunakan fungsi G41. Harapannya dengan menggunakan fungsi G41, siswa bisa lebih memahami penerapan kompensasi pahat untuk pembubutan melintang. Siswa mulai menulis program secara manual di lembar penulisan program yang telah disediakan. Sistematika penulisan programnya ialah menulis program awal. Pada bagian pertama program awal ditulis G50 S1000. G50 S1000 adalah program pembatasan kecepatan spidol maksimal adalah 1000 rpm. Baris program selanjutnya ditulis G28 G00 U0 W0. Baris ini adalah perintah untuk menggerakkan pahat menuju titik nol mesin. Kemudian G40 G99 M08 T0101. G40 adalah fungsi perintah pembatalan kompensasi pahat. G99 adalah besar pemakanan menggunakan satuan mm per putaran. M08 adalah fungsi untuk mengaktifkan cairan pendingin. Dan T0101 adalah pahat bubut dipasang di toolpost nomor 1 menggunakan offset nomor 1. Baris program berikutnya ditulis G96 S800 M03. G96 adalah fungsi untuk mengatur kecepatan spindle dinamis atau kecepatan spindle berubah mengikuti diameter benda kerja. Semakin besar diameter benda kerja, maka putaran spindlenya akan semakin rendah, dan sebaliknya, semakin kecil diameter benda kerja, maka putaran spindlenya akan semakin tinggi. Maka dari itu, perlu diberikan pembatasan kecepatan putaran spindle maksimal. Di baris awal program ditulis G50, hal ini agar tidak terjadi kecepatan putar spindle yang semakin tinggi. Kemudian S800 ini adalah kecepatan spindle sebesar 800 rpm. M03 adalah putaran spindle searah jarum jam. Baris program berikutnya ditulis G00 X52 Z0. G00 adalah perintah pahat bergerak secara cepat menuju titik koordinat X52 dan Z0. Langkah penulisan program berikutnya adalah menulis program utama G72.
Program utama G72 terdiri dari dua baris. Pada baris yang pertama ditulis G72 W1R1. G72 adalah perintah siklus pembubutan melintang untuk pekerjaan pengkasaran. W1 adalah ketebalan penyayatan sebesar 1 mm. R1 adalah gerakan retrak pahat atau gerakan mundur pahat sebesar 1 mm. Pada baris kedua program G72 ditulis G72 P100 Ki130 U0,2 W0,2 F0,25. G72 adalah fungsi siklus pembubutan melintang untuk pekerjaan pengkasaran. P100 adalah parameter nomor blok awal program subrutin. Ki130 adalah parameter nomor blok akhir program subrutin. U0,2 ini adalah parameter allowance atau kelebihan ukuran yang disisakan pada diameter benda kerja, yaitu sebesar 0,2 mm untuk pekerjaan penyelesaian akhir atau finishing. Selanjutnya adalah W0,2. Ini adalah parameter allowance atau kelebihan ukuran panjang benda kerja yang disisakan sebesar 0,2 mm untuk pekerjaan penyelesaian akhir. Parameter F0,25 berarti besar pemakanan selama siklus G72 adalah sebesar 0,25 mm per putaran. Setelah menulis program utama G72, selanjutnya adalah menulis program subrutin menggunakan metode absolut. Dalam hal ini program subrutin akan disebut dengan istilah program sub. Baris pertama program sub ditulis N100 G00 G41 X20 Z2. N100 adalah nomor blok awal program sub. Nilai 100 ditulis sama dengan parameter P yang ada di dalam program utama G72 baris kedua. Nomor blok 100 adalah penanda awal program sub yang akan dipanggil oleh program utama G72 sebagai siklus pembubutan melintang. G00 adalah pahat bergerak secara cepat. G41 adalah perintah untuk mengaktifkan kompensasi radius pahat sebelah kiri. X20Z2 adalah titik koordinat pergerakan pahat. Baris program berikutnya ditulis G01 X35 Z-20. G01 adalah perintah pahat bergerak menyayat menuju titik koordinat X35 Z-20. G01 X35 Z-40 ini adalah program untuk memerintahkan pahat bergerak menyayat menuju titik koordinat X35 Z-40. Baris terakhir program sub adalah N130 G01 X50 Z-50. N130 adalah nomor blok akhir program sub. Nomor 130 ditulis sama dengan parameter Ki di dalam program utama G72 di baris kedua. G01 adalah pahat bergerak menyayat menuju titik koordinat X50 Z-50. Langkah terakhir penulisan program siklus G72 adalah menulis program akhir. Baris pertama program akhir ditulis G00 X100 Z10. G00 adalah perintah pahat bergerak secara cepat menuju titik koordinat X100 Z10. M05 M09. M05 adalah fungsi perintah program berhenti, sedangkan M09 adalah fungsi perintah cairan pendingin dinonaktifkan atau dimatikan. Selanjutnya G28 G00 U0 W0. Baris program ini memerintahkan pahat bergerak menuju ke titik 0 mesin dan ditutup dengan M30. Ini adalah fungsi program selesai. Siswa menjalankan aplikasi simulator program CNC. Siswa membuka menu editor kode CNC dan mengetik kode yang telah ditulis di lembar penulisan program CNC ke dalam aplikasi simulator program CNC. Setelah siswa selesai mengetik semua program, selanjutnya membuka menu workpiece parameter. Di dalam menu workpiece parameter dapat diatur dimensi panjang benda kerja sebesar 130 mm, diameter benda kerja sebesar 50 mm, dan panjang pencekaman sebesar 50 mm. Siswa membuka menu tool parameter. Siswa memilih pahat bubut rata nomor 5 dan menempatkan pahat tersebut di toolpost nomor 1. Penempatan pahat bubut di toolpost nomor 1 disesuaikan dengan baris program T0101. Siswa membuka kembali menu editor kode CNC dan menekan tombol mulai.
Selama proses simulasi berlangsung, gerakan pahat bubut dilukis menjadi garis lintasan pahat atau yang dikenal dengan istilah tolped. Garis yang berwarna hijau adalah garis lintasan pahat ketika melakukan gerakan penyayatan. Sedangkan garis lintasan pahat berwarna merah muda adalah gerakan lintasan pahat tanpa menyayat. Selama proses simulasi berlangsung dapat dilihat pada jendela editor kode CNC. Baris program dieksekusi satu persatu dimulai dari baris program yang pertama hingga baris program yang terakhir. Saat ini baris program yang dieksekusi adalah baris program G72. Proses simulasi pembubutan benda kerja menggunakan G72 telah selesai. Siswa membuka menu Part Dimension untuk memeriksa dimensi benda kerja. Tombol D di layar sebelah kanan digunakan untuk memeriksa diameter benda kerja, sedangkan tombol L di bagian bawah sebelah kiri dipakai untuk memeriksa panjang benda kerja. Pengukuran panjang benda kerja mengacu pada bagian ujung benda kerja sebelah kiri sebagai titik nol. Hasil pembubutan masih menyisakan kelebihan ukuran karena fungsi G72 adalah pembubutan pengkasaran. Maka dari itu, pembubutan akan dilanjutkan dengan pekerjaan pembubutan penyelesaian akhir atau finishing. Hal ini dilakukan agar standar ukuran yang dipersyaratkan gambar kerja dapat tercapai serta permukaan benda kerja lebih rata. Setelah mempelajari program G72, siswa akan memberi kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari. Kesimpulan yang pertama, program G71 digunakan untuk siklus pembubutan kasar arah melintang. Penggunaan siklus akan memudahkan dalam penulisan program menjadi lebih ringkas untuk melakukan gerakan pahat yang berulang-ulang, tidak perlu menulis baris program terlalu panjang. Siswa lain memberi kesimpulan bahwa siklus penyayatan melintang gerakan pahat dimulai dari diameter luar benda kerja menuju titik pusat benda kerja. Siswa yang telah mengikuti pembelajaran di sekolah akan bertindak sebagai tutor sebaya bagi kelompok belajarnya masing-masing yang terdiri dari 4 hingga 5 orang. Lokasi belajar kelompok dipilih dengan memperhatikan jarak dan kemudahan yang mampu dijangkau oleh seluruh anggota kelompoknya. Selain itu, pembelajaran di luar sekolah selalu menerapkan protokol kesehatan. Semoga video ini bermanfaat bagi siswa yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Terima kasih, sampai jumpa kembali.